Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina dari Prodi Akuntansi. Dari tiga praktisi Politeknik Bisnis Digital, di sini saya akan menjelaskan mengenai etika dalam praktik investasi dan pasar modal. Pasar modal adalah pertemuan permintaan dan penawaran dana jangka panjang yang dapat diwujudkan dalam elemen keuangan yang dapat diperjualbelikan. Dalam pasar ini terdapat dua pelaku utama, yaitu investor sebagai pihak yang menanamkan dana dan emiten sebagai yang menerima dan mengelola dana investor. Etika bagi emiten. Pelindungan kepentingan investor sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1955 tentang pasar modal. Lalu emiten sebagai pengelola dana tidak boleh sekadar memenuhi batasan-batasan yang tertuang dalam aturan. Emiten harus mengutamakan kepentingan investor meskipun tidak diatur dalam aturan. Kepentingan investor adalah laporan keuangan yang handal dan relevan. Setiap upaya emiten untuk menyajikan informasi yang bersifat menyesatkan akan diminimalisir dan dikoreksi oleh akuntan publik, sehingga investor dapat menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan. Macam-macam praktik penyimpangan yang terjadi pada pasar modal. Yang pertama adalah insider trading, yang kedua adalah marking the close, yang ketiga adalah painting the tape, yang keempat adalah cornering the market, yang kelima adalah fools, yang keenam adalah waste sales. Etika bagi investor. Dalam melakukan investasi di pasar modal, kebanyakan investor mencari investasi yang aman dan menjanjikan keuntungan yang tinggi, sehingga sedikit yang memperhatikan yang beretika. Investasi yang beretika dapat dilihat dari produk dan jasa perusahaan tersebut. Jangan melakukan investasi di perusahaan yang memproduksi bahan-bahan yang mengakibatkan penyakit dan merusak lingkungan. Bagi investor yang tidak aktif menjalankan bisnis, terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu yang pertama pendekatan negatif, yang kedua adalah pendekatan positif, yang ketiga adalah pendekatan aktif. Praktik-praktik tidak terpuji di industri pasar modal memiliki sejumlah konsekuensi diantaranya. Yang pertama adalah kerugian pemodalan investor, terutama investor berskala menengah ke bawah yang dirugikan dengan aksi manipulatif. Yang kedua adalah, jika praktik-praktik tidak terpuji tersebut berlangsung terus-menerus, maka penetrasi industri pasar modal akan semakin lambat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.